bisa dipanggil Medi. Aku sebuah karakter yang diciptakan oleh Ibu Peri. Tugasku di sini untuk menjelaskan sebuah materi, ekonomi analisis pasar permintaan, penawaran, dan elastisitas. Langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Selamat menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar atau market adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa. Analisis pasar adalah proses pengumpulan dan interpretasi data pasar untuk memahami perilaku konsumen, tren produk, dan kondisi pasar secara umum. Lalu apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli pada berbagai tingkat harga tertentu. Berikut adalah kurva permintaan. Pada gambar dijelaskan bahwa ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Variabel yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Pendapatan, 2. Harga barang, 3. Selera, 4. Harapan, dan 5. Jumlah pembeli. Wah, lalu apa sih penawaran itu? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang, biaya produksi, persediaan barang, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya. Apakah penawaran memiliki kurva seperti kurva permintaan? Yah, tentu ada dong. Yuk kita simak penjelasan tentang kurva penawaran berikut. Pada kurva kali ini, kita mengambil contoh kurva penawaran beras. Pada dasarnya, kurva penawaran memiliki slope positif. Ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan yaitu ketika harga beras naik, maka kuantitas beras yang ditawarkan akan naik. Variabel yang mempengaruhi yaitu harga barang lain, tingkat teknologi, jumlah penjual, dan harapan. Jadi setelah adanya permintaan dan penawaran, disitulah terjadi sebuah fenomena yang disebut titik keseimbangan. Oh, jadi seperti itu. Lalu apa sih titik keseimbangan itu? Titik keseimbangan adalah titik di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bertemu, menunjukkan harga dan jumlah produk atau layanan yang akan terjual pada harga tersebut. Titik keseimbangan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Berikut kurvanya. Berikut adalah gambar kurva titik keseimbangan. Pada gambar tersebut diterangkan bahwa DD sama dengan kurva permintaan, SS sama dengan kurva penawaran, dan E adalah titik keseimbangan. Pada harga P1 lebih besar daripada P, pada P1 lebih besar daripada WD1 dan lebih kecil daripada WS1, terjadilah excess supply. Artinya, ada penjual yang tidak dapat menjual barangnya sehingga mereka bersedia untuk menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari P1. Kemudian, pada harga P2 lebih kecil daripada P, pada P2 lebih besar daripada WD2 dan lebih besar pada WS2, terjadilah excess demand. Artinya, ada pembeli yang tidak bersedia untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari P2. Dalam titik tersebut ditemukanlah titik keseimbangan yaitu E. Jadi seperti itu penjelasan dari titik keseimbangan beserta kurvanya.
Gimana teman-teman, udah paham kan ya? Wah, ternyata seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya yaitu elastisitas. Kamu tahu nggak apa itu elastisitas? Apakah itu semacam karet? Bukan, elastisitas adalah ukuran sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa permintaan atau penawaran sangat sensitif terhadap perubahan. Sedangkan elastisitas yang rendah menunjukkan bahwa permintaan atau penawaran kurang sensitif terhadap perubahan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu yang pertama, ketersediaan barang alternatif atau substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang maupun jasa. Yang ketiga, jumlah pengeluaran atas produk barang dan jasa. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, masa penyesuaian jumlah barang dan jasa. Dan yang terakhir, penghasilan konsumen. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan barang. Yang kedua, mobilitas atau pergerakan faktor produksi. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Dan yang keempat, daya tahan penyimpanan barang. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari elastisitas dan kawan-kawannya. Sepertinya sampai di sini dulu pembahasan materi kita ya. Kita akan bertemu lagi di next materi mikroekonomi.